Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa di perkuliahan kita, yaitu perkuliahan mekanika teknik. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membahas mengenai konsep kesetimbangan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kesetimbangan gaya, jenis-jenis kesetimbangan, dan syarat kesetimbangan, dan contoh kasus. Kesetimbangan gaya. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah benda untuk dapat mencapai keadaan kesetimbangan statis. Pertama, benda tersebut harus dalam kesetimbangan translasi, yang berarti bahwa vektor resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Translasi di sini artinya perpindahan ya. Jadi perpindahan suatu benda dari titik A ke titik B. Kondisi yang lain adalah harus dalam kesetimbangan rotasi, yang berarti bahwa jumlah torka arah jarum jam sekitar sumbu putarannya harus sama dengan jumlah torka yang berlawanan arah dengan jarum jam sekitar sumbu putar. Jadi torka itu didefinisikan sebagai efek putaran sekitar sumbu putaran oleh akibat beberapa gaya. Jarak tegak lurus dari pusat putaran terhadap garis gaya aksi disebut dengan lengan gaya. Torka didefinisikan sebagai suatu gaya yang menyebabkan benda itu berrotasi. Jadi persamaan torka itu bisa kita cari dengan torka sama dengan gaya dikali lengan gaya. Besaran torka juga dapat dirumuskan dengan sigma torka sama dengan I dikali dengan alfa. I di situ adalah inersia ya. Dan juga bisa dicari dengan sigma torka sama dengan F dikali dengan R. Di sini F adalah gaya dan R adalah jarak atau rata-rata. Untuk dapat memahami kesetimbangan gaya, maka kita akan melihat pada simulasi berikut. Oke, untuk gampang memahami kesetimbangan, kita lakukan simulasi pada percobaan ini. Jadi kesetimbangan itu adalah di mana massa atau momen itu sama dengan 0 ya. Jadi bisa dilihat di sini, apabila dia massanya sama dan diletakkan pada titik yang sama, maka akan terciptanya kesetimbangan. Kesetimbangan juga dapat kita lakukan dengan cara pemerataan beban ya. Contohnya kita letakkan semua beban pada titik yang sama. Ini dapat kita lihat kalau beban itu tersebar merata, 15 kilo, 15 kilo, dan ini adalah kesetimbangan beban merata. Jadi dapat kita lihat kalau misalnya kita hilangkan satu, maka kesetimbangannya akan hilang dan kita hilangkan. Jadi gaya pada yang bekerja di sini adalah gaya yang bekerja sama dengan 0 apabila distribusi beban itu merata. Jadi kurang lebih beginilah simulasi dalam memahami konsep kesetimbangan. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi kesetimbangan. Kesetimbangan sebuah benda diklasifikasikan menurut 3 kategori, yaitu yang pertama kesetimbangan stabil, kesetimbangan tak stabil, dan yang ketiga kesetimbangan netral. Ketiga kesetimbangan ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kesetimbangan stabil, yang dimana adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya, jika bola digerakkan atau diberi gaya kemudian dihilangkan, maka bola akan segera kembali ke posisi semula. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya kedudukan titik berat benda. Jika dipengaruhi gaya akan kembali ke posisi semula. Begitu gaya dihilangkan, gambar berikut menunjukkan sebuah bola yang tergantung bebas pada sebuah tali.
Sini dapat kita lihat, apabila bola itu digerakkan, dia akan kembali lagi ke titik awal dia digerakkan. Nah, maka di situ adalah kesetimbangan stabil. Jadi jika bola digerakkan atau diberi gaya, maka bola akan segera kembali ke posisi semula. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya kedudukan titik berat benda jika dipengaruhi gaya. Selanjutnya kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya tidak kembali ke posisi semula. Gambar berikut menunjukkan sebuah bola yang tergantung di atas tongkat. Jadi contohnya ada bola di atas tongkat. Jadi apabila bola itu kita beri momen atau gaya, maka bola itu tidak akan kembali pada titik semula. Jadi maka bola tidak akan kembali ke titik semula. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya kedudukan titik berat jika dipengaruhi gaya. Selanjutnya kesetimbangan netral. Jadi di kesetimbangan netral ini atau indifferent adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya akan mengalami perubahan posisi, tetapi tidak mengalami perubahan titik berat. Berikut menunjukkan sebuah bola yang berada pada lantai mendatar. Jadi ini kesetimbangan netral ya. Jadi apabila bola digerakkan, bola itu akan bergerak dan diam pada posisi yang berbeda. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak adanya perubahan naik atau turun kedudukan titik berat benda. Jadi titiknya itu datar ya, walaupun posisinya berubah. Jadi titiknya tidak akan berubah tempat, melainkan hanya posisinya yang berubah. Oke, selanjutnya kesetimbangan gaya bisa terjadi pada statik. Contohnya semua bangunan, gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain itu merupakan contoh benda yang diam ya. Jadi seperti bangunan itu harus dibuat kesetimbangan dengan cara kesetimbangan merata ya. Di sini juga kesetimbangan bisa terjadi pada benda yang bergerak lurus beraturan. Contohnya gerakan meteor di ruang hampa, gerakan kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Jadi elektron yang mengelilingi inti atom itu merupakan sebuah kesetimbangan yang diakibatkan oleh gaya elektromagnetik. Selanjutnya ini kita akan membahas contoh kesetimbangan statis. Apabila sebuah papan dan letaknya di atas dan diletakkan tumpukan dua bata di atasnya, kemudian berikan gaya yang sama pada kedua sisi papan dengan arah berlawanan, apa yang terjadi? Jadi sini maksudnya adalah dua buah bata ini diletakkan pada kedua ujung papan ya, yang diberi satu tumpuan. Di sini yang terjadi adalah gaya itu akan setimbang, di mana F1 dan F2 itu bernilai 0. Maka dari itu adalah contoh dari kesetimbangan. Kemudian pada kondisi yang kedua, sekarang kita angkat satu bata yang berada di atas papan. Apa yang terjadi? Saat bata diangkat, maka satu sisi dari F2 itu akan bergerak rotasi. Jadi gerak rotasi adalah gerak yang mengelilingi membentuk lingkaran. Jadi dapat kita lihat ini posisi awal F2-nya, dan saat batanya diangkat atau dipindahkan, itu akan membuat gaya rotasi. Jadi di sini kesimpulan dari contohnya, dari gambar A terlihat jika memberi dua gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah pada benda tidak akan bergeser atau tidak akan melakukan translasi. Karena total gaya adalah 0, benda akan diam. Yang di gambar B menunjukkan dua gaya yang berlawanan dan sama besar tetapi memiliki garis gaya yang berbeda. Benda ternyata bergerak dengan gerakan rotasi. Agar benda tidak berotasi, maka torsi pada benda harus sama dengan 0. Jadi yang tadi yang kedua tuh biar dia tidak terjadi gerakan rotasi atau translasi, maka yang batu bata yang satu lagi pada sisi F1 itu harus dipindahkan sehingga terjadi kesetimbangan. Kira-kira seperti itulah contoh kasus kesetimbangan ya. Yang selanjutnya di sini ada syarat kesetimbangan.
Disimpulkan benda berada dalam keadaan setimbang, jadi total gaya itu harus 0 dan total torsi itu juga harus 0. Jadi syarat kesetimbangan adalah total gaya sama dengan 0 dan total torsi sama dengan 0. Jika benda mula-mula diam, kemudian kita bergaya dan torsi yang setimbang, maka benda akan tetap diam atau terjadi kesetimbangan statis. Jadi syaratnya di sini adalah sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma moment sama dengan 0. Jadi seperti itulah kira-kira syarat kesetimbangan gaya. Selanjutnya contoh kasus. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa kedua gaya ini setimbang. Nah, dari mana kita tahunya? Yang pertama kita bisa uraikan menjadi seperti ini. Sigma F sama dengan plus 100 Newton dikurang 100 Newton sama dengan 0. Jadi di sini titik tengah ini merupakan titik kesetimbangan dari dua buah gaya atau gaya yang koliner. Selanjutnya contoh kasus kesetimbangan. Kasus kesetimbangan dapat diidentifikasi melalui metode poligon ya. Nah, jadi dapat di sini kita lihat bahwa di sini ada 4 gaya ya. Yang pertama F1 sebesar 300 pounds, F2 berjumlah 173,2 pounds, F3 200 pounds, dan F4 400 pounds. Dengan sudut masing-masing adalah 30 derajat. Jadi untuk membuat kesetimbangan dari 4 gaya ini, maka kita akan membuat metode poligon atau sisi banyak ya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa F4 itu 400 pounds, kita sandingkan ke F1 300 pounds, F2 173,2 pounds, dan F3 200 pounds. Jadi dapat kita lihat kalau arah dari vektor-vektor gaya ini searah dengan jarum jam. Jadi dapat dinyatakan bahwa contoh kasus kesetimbangan ini adalah 0. Untuk dapat mengetahui secara analitik, kita dapat menggunakan rumus trigonometri untuk menghitung kesetimbangan dari sebuah gaya. Nah, jadi penyelesaian kasusnya dengan cara sigma fx sama dengan 300 pounds dikurang 200 pounds dikali dengan sin 30 derajat dikurang dengan 400 pounds dikali dengan sin 30 derajat. Jadi sigma fx sama dengan 300 pounds dikurang 100 pounds dikurang 200 pounds sama dengan 0. Jadi sigma fx disumbui x itu sigma fx-nya bernilai 0. Kemudian kita cari juga untuk sigma fy sama dengan min 173,2 pounds dikurang 200 pounds dikali dengan 30 cos 30 derajat ditambah dengan 400 pounds dan dikali dengan cos 30 derajat. Jadi sigma fy sama dengan min 173,2 pounds dikurang 173,2 pounds ditambah dengan 346,4 pounds sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa contoh kasus pada 4 gaya ini mempunyai kesetimbangan sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh kasus berikutnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada dua buah orang yang menarik sebuah peti perkakas dari sebuah truk. Di sini dapat kita lihat bahwa kotak perkakas mempunyai massa 75 kg yang diangkat menggunakan katrol pada kedua sisi C dan B. Jadi ini sisi C dan ini sisi B. Setiap sisi membentuk gaya tegangan tali. Yaitu A ke B, ini tegangan talinya A ke B dan A ke C. Tentukan besaran gaya pada tegangan tali AB dan AC. Oke, untuk mencari ini kita akan menggunakan penyelesaian yang pertama. Untuk mendapatkan gaya yang mengangkat kotak perkakas, kita dapat menghitung dengan persamaan sebagai berikut. Yang kita ketahui di sini massanya 75 kg ya. Jadi untuk mendapatkan gayanya gimana?
Caranya gampang saja, maka kita akan menggunakan persamaan wake sama dengan massa dikali gravitasi. Sama dengan di sini 75 kg tadi massanya dikali dengan gravitasi, percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon sama dengan 736 Newton. Jadi gaya yang dihasilkan adalah 736 Newton. Selanjutnya, maka kita bisa menggambar menjadi seperti ini. Yang pertama tadi dari gambar berikutnya kita buat ini TAB, maksudnya tali dari sisi A dan B. Ini adalah TAC, tali dari sisi A dan C. Ini besaran gaya yang diperlukan untuk mengangkat kotak perkakas tersebut, yaitu 736 Newton dengan sudut 30 derajat dan ini juga 50 derajat. Maka kita buat segitiganya. Kita buat segitiganya menjadi, kita dapatkan sudut baru yaitu 80 derajat. 80 derajat itu dari mana? Penjumlahan dari 50 derajat ditambah dengan 30 derajat. Selanjutnya mungkin ada yang tanya, ini sudut AB kenapa terbentuk sudut 40 derajat dan sudut baru? Kemudian 60 derajat ini dari mana? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sebenarnya ini akan dijelaskan pada soal berikutnya, tapi di sini cara cepatnya adalah pada 50 derajat ini merupakan bentuk dari seperempat lingkaran, yaitu 90. Jadi 90 derajat dikurang 50 sama dengan 40 derajat, dan depannya seperti itu. Penyelesaian untuk mendapatkan gaya tegangan tali pada TAB dan TAC, maka kita gunakan rumus sinus dengan persamaan sebagai berikut. Jadi di sini TAB per sin 60 derajat sama dengan TAC per sin 40 derajat sama dengan 736 derajat Newton dibagi dengan sin 80 derajat. Terus seperti pertemuan pada minggu lalu, setiap hasil dari 736 Newton ini dibagi dengan sin 80 derajat itu kita gunakan nilai itu untuk kita bagikan dengan TAB dan TAC. Jadi hasil ini kita bagikan dengan sin 60 derajat dan hasil ini kita bagikan dengan sin 40 derajat, sehingga kita dapatkan TAB sama dengan 647 Newton dan TAC sama dengan 480 Newton. Kira-kira seperti itu penyelesaiannya. Contoh kasus kesetimbangan 3 buah titik ini yang terakhir sama dengan contoh kasus sebelumnya. Di sini dapat kita lihat di sini ada T1 atau tali 1, T2 dan tali 2 dengan massa 2 kg dengan masing-masing sudut 30 derajat dan 60 derajat. Tentukan nilai tegangan tali T1 dan T2. Untuk penyelesaian ini akan kita uraikan sebagai berikut. Oke, kita akan menghitung kesetimbangan 3 buah titik. Jadi ada benda yang bergantung dengan massa 2 kg. Jadi di sini kita akan menghitung ya. Tadi yang dicarinya di situ adalah T1 nya berapa tanda tanya dan T2 nya juga berapa. Oke, untuk mencari itu maka kita akan memproyeksikan di setiap sudut-sudut ini. Kita akan membuat garis batu. Ini anggap lurus saja ya. Jadi kita akan membuat garis batu juga kira-kira seperti ini. Karena di sini 60 derajat, maka ketentuannya adalah sudut yang berseberangan juga sama dengan 60 derajat. Berarti di sini kita buat 60 derajat. Oke. Karena di sini 30, di sini berseberangan, maka kita buat 30 derajat. Setelah itu karena kita mendapatkan sudut baru ya, ini adalah singgungan antara X dan Y, maka di sini kita dapatkan setiap sudutnya. Setiap sudutnya di sini bisa kita buat seperti ini, sudut tetanya.
kita buat kotak ini. Jadi setiap sudut ini merupakan penjumlahan dari 60 tambah 30, yaitu 90 derajat. Nah, jadi untuk kita letakkan pada T1, maka tinggal kita kurangkan saja. 90 dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Letakkan 60 derajat. Kemudian di sini kan 60 dikurang 90 sama dengan 30 derajat. Ini agak bentuknya tidak sesuai. Oke, selanjutnya karena di sini tidak ada pembanding sudut, maka kita buat saja di sini ya 90 derajat. Dan di sini juga 90 derajat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk mencari menjumlahkan dua buah gaya ini, kita menggunakan rumus sinus ya. Jadi di sini T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan ini wake per sin gamma. Untuk mencari wake ini, kita akan cari dengan persamaan sama dengan wake sama dengan massa dikali gravitasi. Kita tahu di sini masanya itu 2 kg. 2 kg dikali dengan 9,81 meter per sekon, 9,81 meter per sekon kuadrat, yang menghasilkan sama dengan 19,62 Newton. Nah, jadi kita sudah dapat wake-nya ya. Jadi 2 kg itu sama dengan wake-nya sama dengan 19,62 Newton. Oke, sampai situ. Jadi kita tinggal cari T1 dan T2-nya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, ini sin alfa itu yang mana, sin B yang mana, dan sin beta yang mana, dan sin gamma yang mana. Untuk mencari hal tersebut, merupakan setiap alfa, beta, dan gamma ini adalah proyeksi dari setiap sudut-sudut yang ada. Misalnya di sini T1, jadi di depannya ada T2. Berarti kita ketahui bahwa T2 itu sama dengan, oke, kita cari mungkin sini ya, mencari T2. Jadi kita cari T2 itu sama dengan, kan di T2 ini berseberangan, yang ada hanya 60 derajat dan 90 derajat. Jadi udah tinggal kita tambahkan aja 60 ditambah 9, T2 ini kan 60, udah ditambah 90 derajat sama dengan 150 derajat. Oke, setelah itu ini kita berikan dengan alfa. Kemudian untuk kita mencari gamanya, atau mungkin kita mencari beta dulu. Beta itu merupakan seberangan dari T1. Maksudnya seberangan dari T2. Jadi T1 itu sama dengan 30 ditambah dengan 90. 30 derajat ditambah dengan 90 derajat sama dengan 120 derajat. Ini kita berikan dia dengan sudut beta. Kemudian untuk mencari gamanya gimana? Karena gamma di sini merupakan seberangan dari wake atau seberangan dari massa. Di sini hanya 60 ditambah 30. Jadi kita sebutkan sama dengan 30
derajat ditambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. Ini sama dengan gamma. Ini kita sudah ketahui yang mana alfa, yang mana beta, dan yang mana gamma. Oke, untuk itu kita langsung saja masuk ke, kita cari dulu T1 ya. T1 ini per sin 150 derajat. Karena merupakan sudut yang bersinggungan, maka kita nggak bisa langsung menyebelahkan sin 150 derajat. Kita akan cari lagi, kita akan cari persamaannya dengan kuadran-kuadran dari sudut ini. Nah, jadi mungkin yang pada SMA sudah bisa baca. Di sini kan tadi kan D1 per sin alfa sama dengan W per sin gamma. Jadi kita ketahui kalau W-nya sama dengan 19,62 dan sin gammanya adalah 90 derajat. 90 derajat. Oke. Jadi untuk dapat menyebelahkan ini semua, maka kita harus mengetahui dulu aturan kuadran ya. Jadi biar saya beritahu di sini. Ini jadi sudut-sudut itu terbagi atas 4 kuadran ya. Yang pertama 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 80 derajat, agak mencong-mencong tulisan saya, 270 derajat. Jadi ini kita beri nama ini kuadran 1, ini kuadran 2, dan ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Jadi di kuadran-kuadran ini ada apa saja? Jadi di kuadran ini, jadi di sini nilai sin, cos, dan tan itu bernilai positif. Di sin, cos, tan di sini bernilai positif, sedangkan di kuadran 2 itu hanya nilai sin saja yang bernilai positif. Yang di kuadran 3 itu hanya nilai tan yang bernilai positif, dan yang terakhir di kuadran 4 hanya nilai cos yang bernilai positif. Jadi kira-kira ini 0, 90 ini adalah pi ya, atau satu lingkaran. Nah, jadi karena sudah mengetahui ketentuan ini, kan tadi kita T1 itu dibagi dengan sin 150 derajat. Sin 150 derajat itu di kuadran mana? Di kuadran 2. Berarti nilai sin positif. Jadi tinggal kita kurangkan saja. Kita kurangkan, yaitu sin sama dengan di sini ya, kita buat ya. Ini sin 150 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat ini berapa? Kalau sin 30 derajat ini nilainya setengah ya. Oke, selanjutnya karena sudah tahu seperti ini, tinggal kita masukin saja T1 per sin 30 derajat, jadi nilainya setengah, sama dengan 19,62 per sin 90 derajat. Ini berapa? Sin 90 derajat itu 1. Jadi tinggal kita kalikan saja. T1 sama dengan 19,62 dikali dengan setengah sama dengan T1 9,81 Newton. Oke, kita sudah dapat T1-nya 9,81 Newton. Oke, jadi kita akan cari T2-nya. Nah,
Untuk T2-nya, T2 sama seperti tadi. T2 per sin beta sama dengan wake per sin gamma. Oke, berarti T2-nya belum diketahui. Sinnya tadi untuk beta 120 ya. Jadi kita buat 120 derajat. Sama dengan tadi nilai wake berapa? 19,62. Nilai sinnya berapa? Sinnya sama dengan 90 derajat. Jadi karena sin 120 itu juga berada di kuadran 2, jadi tinggal kita kurangkan saja. 180 dikurang 120 sama dengan sin 60. Oke, karena kita sudah dapat sin 60, kita akan masukkan saja ke rumus. Jadi T2 per sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Sama dengan 19,62 per 1. Jadi T2-nya itu sama dengan, kita kali silang saja, 19,62 dikali dengan setengah akar 3. Nah, setelah itu T2 sama dengan 19,62 itu dibagi dengan setengah sama dengan 9,81 akar 3 Newton. Nah, kalau misalnya kita mau lebih pecahkan lagi, lebih sederhanakan lagi, yaudah tinggal 9,81 dikali dengan akar 3 sama dengan 16,99 Newton. Nah, jadi ini merupakan hasil dari T2. Jadi dari kesimpulannya kita sudah dapat T1 sebesar 9,81 Newton dan T2 sebesar 16,99 Newton. Demikian perhitungan pada contoh kasus tersebut. Pada pembahasan ini akan kita lanjutkan kesetimbangan pada minggu berikutnya. Dan terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan kehadiran pada malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam.